Halo dan selamat datang kembali ya di sesi pembahasan mendalam kita. Buat Anda yang mungkin ada di perusahaan besar, pasti kerasa ya, kompleksitasnya itu seringkali kayaknya satu pendekatan strategi aja tuh udah nggak cukup lagi kan? Iya benar banget. Lingkungan bisnis sekarang kan, wah beragam dan dinamis sekali. Nggak bisa pakai satu kacamata kuda aja. Nah itu dia, kita kan pernah bahas ya soal strategi palette itu, inget kan? Ide bahwa ada berbagai warna strategi, klasik, adaptif, visioner, pembentukan, pembaruan, yang cocoknya beda-beda tergantung kondisi. Betul. Tergantung seberapa bisa diprediksi lingkungannya, seberapa bisa kita bentuk, atau seberapa keras persaingannya gitu ya. Dan juga soal ambidexterity, kemampuan perusahaan mainin beberapa warna sekaligus itu, entah dipisah unitnya, atau ganti-ganti pendekatan, atau lewat ekosistem. Ini nih yang jadi pertanyaan kunci kita sekarang. Kalau perusahaan itu ibaratnya punya gabungan strategi, semacam strategi kolase gitu, gimana peran pemimpin? Biar gabungan ini efektif dan tetap, dinamis. Pertanyaan bagus banget. Karena mengelola gabungan strategi yang kompleks ini, wah, ini tantangan utamanya pemimpin. Ini yang bedain pemimpin hebat sama, ya, manajer biasa. Jadi fokus kita hari ini adalah bab 8 dari sumber kita, Your Strategy Needs a Strategy. Judulnya menarik nih, peran pemimpin sebagai animator, penggerak atau penghidup gabungan strategi itu. Tepat. Menjadi animator ini bukan tugas gampang loh. Ini tentang gimana caranya menghidupkan kerumitan strategi itu. Saya jadi ingat kata Indra Nui waktu di PepsiCo. Oh ya, gimana katanya? Dia bilang masalahnya tuh kalau kita cuma bicara satu pendekatan strategi. Padahal perusahaan itu harus menjalankan bisnis yang ada, ya kan? Tapi sekaligus harus menemukan kembali bisnisnya, dan itu di setiap unit bisnis. Wah, itu susah banget katanya. Benar juga ya, kompleksitasnya double-double. Oke deh, mari kita coba bedah ini lebih dalam. Gimana caranya seorang pemimpin bisa jadi animator yang efektif ini? Nah, sumber kita ini pakai studi kasus Pfizer waktu dipimpin Ian Reid. Ini contoh yang bagus banget menurut saya. Pfizer ya, perusahaan raksasa farmasi itu kan? Saya ingat kondisinya waktu itu, sekitar 2010. Mereka baru aja akuisisi White, terus paten obat andalannya, Lipitor, mau habis. Plus R&D-nya lagi agak lesu gitu. Betul. Padahal pendapatannya gede loh, 50 miliar dolar, karyawannya 78.000 orang. Tapi ya itu, masa depannya kelihatan agak suram waktu Ian Reid masuk jadi CEO. Tantangan besar. Terus apa yang dia lakukan sebagai animator? Nah, langkah pertama Ian Reid itu nunjukin kesadaran yang penting banget. Dia sadar kalau pendekatan satu untuk semua itu nggak bakal jalan di Pfizer. Terlalu beragam perusahaannya. Maksudnya beragam gimana? Ya ada unit yang fokus ke obat inovatif baru, ada yang ngurusin obat generik yang patennya udah habis, ada produk konsumen, ada vaksin. Beda lagi pasar negara maju sama negara berkembang. Beda-beda banget dunianya. Oh iya ya, beda karakter bisnisnya ya. Persis. Mengutip Reid sendiri, dia bilang, perusahaan besar yang beragam itu main di beberapa kotak palet strategi sekaligus. Nah, kesadaran ini titik awal fundamental seorang animator. Sadar akan keragaman internal dan eksternal. Oke, jadi langkah pertamanya itu kesadaran akan keragaman. Ini nyambung ke peran pertama yang disebut di buku ya, diagnostician atau ahli diagnosa. Tepat sekali. Reid nggak bisa dong pakai strategi yang sama buat unit Global Innovative Pharma atau GIP yang ngejar terobosan baru, sama unit Global Established Pharma, GEP, yang berdarah-darah di pasar obat generik. Beda banget medannya. Jadi sebagai diagnostician, tugas pemimpin itu membaca lingkungan tiap unit bisnisnya ya. Kayak seberapa bisa diprediksi pasarnya, seberapa bisa kita pengaruhi, persaingannya sekeras apa, gitu. Betul. Dan ini bukan cuma pakai firasat atau intuisi loh ya. Ini butuh analisis yang dalam. Contohnya Reid lihat GEP. Oke, harga obat generik mungkin naik turun. Tapi volumenya cenderung bisa ditebak, karena orang tetap butuh obat kan? Kebutuhan medisnya ada. Jadi cenderung lebih bisa diprediksi ya, GEP itu? Iya, relatif lebih bisa. Makanya pendekatannya cenderung ke arah klasik. Fokusnya ya skala ekonomi, efisiensi biaya, gimana caranya biar paling kompetitif di pasar yang udah matang itu. Oke. Kalau GIP yang inovatif tadi? Nah, kalau GIP ini beda cerita. Riset obat baru itu kan penuh ketidakpastian ya. Bisa berhasil, bisa gagal total. Jadi pendekatannya lebih butuh nuansa,
Mungkin visioner kalau ada terobosan sains besar, atau adaptif kalau lebih banyak soal eksperimen dan belajar cepat dari pasar. Paham. Jadi diagnosis dulu lingkungan masing-masing unit. Nah setelah diagnosis, langkah REIT selanjutnya kan reorganisasi besar-besaran tuh. Dia pecah Pfizer jadi unit GIP, GEP, konsumen, vaksin, onkologi. Terus dia jual juga unit yang nggak inti kayak nutrisi bayi sama kesehatan hewan. Ini masuk peran kedua berarti ya, segmenter atau pemilah. Iya, bener. Masuk ke peran segmenter. Dan ini penting nih, peran segmenter itu bukan cuma soal gambar ulang struktur organisasi di kertas aja. Oh lebih dari itu ya. Jauh. Ini soal secara eksplisit kita menetapkan, oke, unit A pakai pendekatan klasik, unit B pakai adaptif, unit C pakai visioner, misalnya. Dan nggak cuma menetapkan, tapi juga memastikan tiap unit itu dapat sumber daya yang pas, punya ukuran kinerja metrik yang sesuai, sistem insentifnya nyambung, bahkan kalau perlu, budayanya juga dibentuk sesuai pendekatannya. Wah, detail juga ya. Contohnya gimana tuh soal budaya? Ya, misalnya unit GAP yang inovatif tadi. Mereka butuh budaya yang mendorong eksperimen, berani ambil risiko, nggak takut gagal cepat. Beda sama GEP yang mungkin butuh budaya yang sangat disiplin soal biaya, fokus ke eksekusi yang presisi dan efisien. Beda kan rasanya? Iya, beda banget. Tapi, kalau gitu nggak berisiko jadi silo-silo ya? Masing-masing unit jadi asyik sendiri sama dunianya, nggak nyambung satu sama lain? Nah, itu dia. Risiko itu sangat nyata. Dan disinilah peran ketiga jadi krusial banget, yaitu peran disruptor atau pendisrupsi. Disruptor, pendisrupsi. Kok malah merusak keteraturan yang udah dibuat? Haha, kedengarannya gitu ya, tapi justru itu intinya. Lingkungan bisnis kan nggak pernah diem, ya kan? Terus bergerak. Diagnosis yang pas hari ini, segmentasi yang oke sekarang, besok lusa bisa jadi udah nggak relevan lagi. Pemimpin sebagai animator itu nggak boleh membiarkan organisasinya keenakan, terlena sama kondisi saat ini. Jadi tugasnya justru mengganggu gitu ya, melawan status quo. Tepat, melawan inersia organisasi, melawan zona nyaman. Ada kutipan bagus dari Bruce Henderson, pendiri BCG. Dia bilang, sukses di masa lalu itu sering bikin kita jadi terlalu pede sama cara-cara lama kita. Oh, jadi kayak terjebak nostalgia gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, pemimpin harus jadi penyeimbangnya. Jadi katalis untuk secara berkala menantang asumsi-asumsi lama. Meninjau ulang diagnosisnya, segmentasinya. Perlu diubah nggak nih pendekatannya? Indra Nui tadi juga bilang kan, dia selalu tanya ke dirinya sendiri, gimana caranya saya mendisrupsi diri saya sendiri? Wah, itu dalam banget sih. Iya, karena menurutnya, kalau disrupsi itu nggak dimulai dari pucuk pimpinan, biasanya di tingkat bawah, di rapat-rapat komite gitu, ide disrupsi itu bakal dimatiin. Jadi peran disruptor nih butuh keberanian loh. Berani ubah arah, bahkan mungkin pas semuanya lagi kelihatan baik-baik aja. Oke. Ini mulai kebayang kompleksnya. Diagnosis, segmentasi, terus siap-siap mendisrupsi. Nah, ini kan butuh orang yang jalanin ya. Punya diagnosis dan segmen bagus, tapi orangnya nggak pas kan percuma. Ini masuk ke peran keempat berarti. Tim coach atau pelatih tim. Betul banget. Seorang animator itu harus jago nempatin orang yang tepat di posisi yang tepat. The right person for the right job. Tapi dalam konteks pendekatan strategi. Maksudnya gimana tuh? Ya, misalnya manajer yang jago banget eksekusi skala besar, disiplin, efisien, mungkin dia cocok banget mimpin unit yang pakai pendekatan klasik. Tapi kalau ada manajer lain yang visioner, penuh ide baru, jago eksperimen, mungkin dia lebih pas di unit adaptif atau visioner. Harus dicocokin gitu. Mencocokkan karakter pemimpin unit dengan karakter strateginya ya? Iya, tapi lebih dari sekedar nempatin orang. Peran tim coach ini juga soal mengembangkan pemahaman seluruh tim kepemimpinan tentang palet strategi ini, biar mereka semua melek soal berbagai pendekatan ini. Gimana cara ngembanginnya? Pelatihan gitu? Pelatihan bisa. Diskusi, refleksi bareng tentang perubahan lingkungan bisnis, itu juga penting. Tapi yang sering kali efektif itu lewat pengalaman langsung. Misalnya, rotasi antar unit. Manajer yang biasa di unit klasik, coba dipindah sementara ke proyek adaptif, biar dia ngerasain langsung bedanya. Oke, Peter Hancock di AIG yang diceritain di buku itu ya. Dia kan sempat ngalamin macam-macam pendekatan sebelum akhirnya mimpin. Nah, contoh bagus itu.
Rotasi semacam itu bisa ngebangun kelenturan berpikir strategis di level pimpinan, jadi mereka nggak cuma jago di satu warna aja. Oke, jadi udah diagnosis, segmentasi, siap disrupsi, timnya juga udah disiapin dan dilatih. Tapi kan ini kompleks ya, ada banyak pendekatan jalan barengan, gimana cara jelasinnya ke semua karyawan? Atau ke pihak luar kayak investor? Mereka nggak bingung tuh? Nah, ini tantangan berikutnya. Dan disinilah peran kelima masuk, salesperson atau penjual. Penjual, maksudnya jualan strategi gitu. Haha, ya bisa dibilang gitu. Peran ini sering disepelekan loh, padahal penting banget. Gabungan strategi yang canggih dan beragam tadi, kalau nggak dikomunikasikan dengan baik, bisa kelihatan kayak nggak fokus atau malah membingungkan dari luar. Iya juga ya, bisa dikira plan atau nggak punya arah yang jelas. Betul. Makanya, pemimpin sebagai animator itu harus mampu merangkai sebuah narasi. Cerita yang koheren, yang nyambung, jelasin kenapa kok kita perlu pendekatan yang beda-beda ini. Terus, apa benang merahnya? Apa sih tujuan besarnya yang menyatukan semua ini? Membangun cerita di balik strategi ya. Terutama ke investor mungkin ya. Saya dengar Wall Street itu seringnya suka yang pasti-pasti, prediksi yang jelas, kayak di strategi klasik. Gimana dong jualan strategi adaptif yang isinya eksperimen dan ketidakpastian? Nah, itu dia tantangannya. Makanya butuh kepiawaian menjual. Indra Nui punya trik tuh katanya. Kalau ngomong sama investor, dia mulai dulu dari hal-hal yang mereka familiar dan suka dengar. Skala bisnis kita gimana, pangsa pasarnya naik nggak, biayanya turun nggak, itu dulu. Oh, yang bahasa klasik dulu gitu ya? Iya, bangun kredibilitas dulu di situ, baru setelah itu dia cerita soal hal-hal lain, kayak inovasi baru, atau rencana disrupsi jangka panjang. Jadi ada balancing act-nya. Contoh lain mungkin Bob and Bamosh di AIG waktu krisis finansial ya. Dia kan harus jualan rencana penyelamatan AIG ke banyak pihak tuh. Pemerintah, The Fed, investor. Persis, itu contoh ekstrimnya. Kemampuan dia membangun narasi dan meyakinkan semua stakeholder itu krusial banget buat nyelamatin AIG. Jadi, peran salesperson ini bukan cuma jualan produk, tapi jualan visi, jualan logika di balik strategi yang mungkin kompleks. Oke, mantap. Lanjut ke peran ke-6. Inquisitor. Penyelidik atau penanya. Ini bukan berarti jadi kayak interrogator gitu kan, cari-cari kesalahan. Bukan itu maksudnya. Peran inquisitor ini lebih ke soal menggunakan pertanyaan yang tepat untuk menjaga setiap unit bisnis tetap fokus pada logika strategi yang udah ditetapkan buat mereka. Pertanyaan dari pemimpin itu kan bisa ngebentuk arah berpikir timnya. Oh, jadi kayak ngasih rambu-rambu lewat pertanyaan gitu ya? Contohnya gimana tuh pertanyaannya? Ya, misalnya nih, untuk unit yang pakai strategi klasik, pemimpin bisa tanya, "Oke, gimana caranya kita bisa lebih unggul dari pesaing dalam hal skala dan biaya bulan ini? Atau apa inisiatif efisiensi kita yang paling berdampak?" Fokus ke keunggulan kompetitif klasik ya? Iya, kalau untuk unit adaptif, pertanyaannya beda lagi. Mungkin, eksperimen apa yang perlu kita jalankan minggu depan untuk belajar paling banyak dengan resiko terkecil? Atau, dari eksperimen kemarin, apa pembelajaran utamanya dan gimana kita adaptasi? Lebih ke arah belajar dan iterasi ya? Betul. Kalau unit visioner, mungkin pertanyaannya, langkah konkret apa yang bisa kita ambil hari ini untuk bikin visi besar kita itu selangkah lebih dekat jadi kenyataan? Atau, gimana cara kita mobilisasi sumber daya biar bisa wujudin visi ini lebih cepat? Oke. Jadi pertanyaannya disesuaikan banget sama logika pendekatannya ya? Ini cara halus seorang animator buat nyetem atau mastiin tiap instrumen di orkestranya main sesuai partiturnya. Nah, itu analogi yang pas. Pertanyaan yang tepat itu bisa mengarahkan energi dan fokus tim. Keren. Lanjut ya, peran ke-7, accelerator atau pempercepat. Ini dari namanya kedengeran kayak ngasih gaspol gitu ya, memberi dorongan ekstra. Tepat sekali. Anda tahu kan, di organisasi besar, seringkali ada ide bagus atau inisiatif perubahan penting, tapi jalannya lambat banget. Kenapa? Bisa jadi karena terjebak birokrasi, atau ada resistensi dari bagian lain, atau kurang sumber daya. Iya, sering dengar cerita kayak gitu. Ide bagus mati di tengah jalan. Nah, peran accelerator ini adalah tugas pemimpin untuk mengidentifikasi beberapa, nggak usah banyak-banyak, mungkin 3-5 inisiatif perubahan yang paling krusial. Kayak kata Ken Chenault waktu di MX dulu. Terus, inisiatif-inisiatif ini dikasih perlakuan khusus.
Perlakuan khusus gimana maksudnya? Ia bisa jadi dikasih dukungan langsung dari atas, dikasih akses khusus ke sumber daya, atau bahkan dibentuk tim tersendiri yang agak terpisah dari struktur biasa biar geraknya lebih lincah. Intinya, dikasih dorongan biar bisa lari lebih kencang. Oh, kayak contoh PepsiCo tadi ya, yang bikin tim khusus buat ngembangin mesin minuman baru itu, biar nggak dimakan sama bisnis yang udah jalan. Persis, itu contoh bagus peran accelerator. Tujuannya ngasih dorongan dari atas sampai si inisiatif ini punya momentumnya sendiri, sampai akhirnya ada tarikan dari bawah. Artinya, bagian organisasi lain mulai melihat manfaatnya dan ikut mendukung. Ini cara memastikan ide terobosan nggak layu sebelum berkembang. Oke, jadi accelerator ini penting biar perubahan benar-benar terjadi ya. Nah, terakhir nih, peran kedelapan. Antena atau antena, ini pasti soal melihat keluar ya, menangkap sinyal-sinyal gitu. Iya, betul. Tapi lebih dari sekedar melihat pasif. Peran antena ini soal aktif menangkap sinyal-sinyal penting di lingkungan eksternal. Bisa jadi teknologi baru yang muncul, pergeseran selera konsumen yang nggak kentara, gerakan kompetitor yang aneh, atau tren sosial politik yang relevan. Terus setelah ditangkap sinyalnya, diapain? Nah, ini bagian pentingnya. Sinyal itu perlu diperkuat dan disebarkan ke dalam organisasi biar didengerin. Kadang-kadang organisasi itu terlalu sibuk sama urusan internalnya, jadi agak tuli sama apa yang terjadi di luar. Pemimpin harus berani menghadapkan organisasinya pada realitas eksternal itu, meskipun mungkin nggak nyaman didengar. Kenapa ini harus jadi peran pemimpin puncak? Kan ada tim riset pasar atau intelijen bisnis. Pemimpin itu penting, tapi pemimpin puncak punya posisi yang unik. Mereka seringkali punya akses informasi dan jaringan yang lebih luas. Dan yang lebih penting, mereka punya perspektif untuk keluar dari gelembung internal dan pola pikir dominan di dalam. Mereka bisa lebih objektif menantang asumsi-asumsi yang udah mapan, yang mungkin di internal dianggap udah pasti benar, padahal salah. Itu yang disebut false knowns. Oh, jadi bisa melihat blind spot organisasi gitu ya? Tepat. Mereka bisa melihat peluang baru yang nggak kepikiran sama orang dalam, misalnya nemu peluang visioner baru, atau mengidentifikasi ancaman tersembunyi sebelum jadi krisis besar. Peran antena ini ibaratnya menjaga agar orkestra strategi perusahaan nggak main musik yang indah tapi sumbang sama irama dunia luar. Wow, jadi 8 peran ini ya. Diagnosician, segmenter, disruptor, team coach, salesperson, inquisitor, accelerator, dan antena. Ini kayak toolkit lengkap buat pemimpin biar bisa jadi animator gabungan strategi yang efektif. Kompleks banget ya ternyata. Sangat kompleks. Dan sumber kita juga bilang kok, ini mungkin tantangan kepemimpinan yang paling sulit, tapi sekaligus paling berharga hasilnya. Makanya mereka juga kasih beberapa tips praktis sama peringatan jebakan biar nggak salah langkah. Wah, boleh tuh di-share sedikit tips kuncinya. Mungkin 2 atau 3 yang paling penting. Oke, yang pertama dan utama banget, diagnosis dengan benar dan jujur. Jangan maksa pakai satu pendekatan buat semua cuma karena lebih gampang atau karena kita sukanya itu. Harus objektif lihat kondisi tiap unit. Setuju, harus jujur sama diri sendiri ya. Terus apa lagi? Kedua, pilih tim yang tepat. Tadi udah disinggung ya, sesuaikan orangnya sama tantangan strategis unitnya. Jangan pasang orang klasik di unit visioner. Bisa nggak nyambung nanti. Cocokkan orang dengan strateginya ya. Ada lagi? Mungkin ini, sederhanakan ceritanya. Meskipun strateginya kompleks dengan banyak pendekatan, pemimpin harus bisa merangkai narasi yang koheren, yang simple, dan bisa dipahami semua orang. Dari karyawan sampai investor. Ini nyambung ke peran salesperson tadi. Oke, jadi diagnosis benar, tim tepat, cerita simple. Satu lagi deh mungkin. Mungkin ini. Terus waspada lihat keluar. Jangan sampai keenakan di dalam, lupa sama perubahan di luar. Ini nyambung ke peran antena dan disruptor. Harus aktif melawan inersia internal itu. Sip, 4 tips kunci. Nah, kalau jebakannya, apa aja yang harus dihindari? Jebakan utamanya seringkali, ya, kebalikan dari tips tadi. Misalnya, terjebak pakai satu warna palet strategi aja. Entah karena emang cuma itu yang dikuasai, atau karena tekanan dari luar, misalnya pasar modal yang maunya seragam. Padahal lingkungannya beda-beda. Jadi terlalu menyederhanakan gitu ya? Betul. Atau jebakan lain, terjebak dalam ritual perencanaan formal. Jadi tiap tahun bikin rencana strategis tebel-tebel, presentasi bagus-bagus, tapi nggak ada pemikiran kritis yang beneran mendalam soal diagnosis lingkungan dan pilihan pendekatannya. Cuma jadi rutinitas aja. Wah, ini kayaknya banyak terjadi nih. Iya mungkin. Terus ada juga jebakan gagal menyeimbangkan. Misalnya, terlalu fokus ke target jangka pendek dari pasar modal, sampai mengorbankan investasi buat strategi jangka panjang yang mungkin sifatnya adaptif atau visioner.
atau sebaliknya. Menyeimbangkan tekanan yang berbeda-beda ya. Ya. Dan tentu saja, jebakan klasik, membiarkan kesuksesan masa lalu mendikte masa depan. Merasa udah paling benar dengan cara lama, jadi resisten sama perubahan atau disrupsi yang sebenarnya diperlukan. Inersia lagi, ujung-ujungnya. Oke, jelas banget sekarang. Ini benar-benar ngasih perspektif baru sih buat saya. Jadi pemimpin strategis di era sekarang itu bukan lagi soal nyari satu resep mujarab atau peluru perak strategi gitu ya, tapi lebih kayak jadi animator, jadi dirigen orkestra yang piawai banget memainkan berbagai pendekatan secara dinamis. Persis. 8 peran tadi itu ibaratnya instrumen yang dipakai si dirijen buat matur orkestranya. Dan jadi animator yang efektif, itu butuh dua hal ya berarti. Pemahaman yang dalam soal palet strategi itu sendiri, plus keluasan buat memainkan 8 peran kepemimpinan tadi, sesuai kapan butuhnya. Tepat sekali. Ini bukan soal pemimpin harus punya semua jawaban loh ya, tapi lebih ke soal dia bisa nggak ngajuin pertanyaan yang tepat, bisa nggak nyiptain kondisi biar strategi yang pas buat tiap unit itu bisa tumbuh dan berkembang, dan bisa nggak dia terus-menerus menyesuaikan diri dan organisasinya sama perubahan. Contoh Ian Reid di Pfizer tadi nunjukin ya kalau peran animator ini dijalankan dengan baik, dampaknya bisa luar biasa. Perusahaan bisa berbalik arah. Iya, hasilnya signifikan kan? Obat baru berhasil ke pasar, biaya bisa ditekan miliaran dolar, nilai perusahaan naik. Itu bukti nyata efektivitas peran animator. Kalau dipikir-pikir, dari 8 peran tadi, diagnostician, segmenter, disruptor, team coach, salesperson, inquisitor, accelerator, antenna. Mana ya yang kira-kira paling susah dipraktikkan? Mungkin disruptor ya. Nggak gampang loh ngubah sesuatu yang lagi jalan, apalagi kalau kelihatannya baik-baik aja. Butuh keberanian ekstra itu. Bisa jadi, bisa jadi. Peran disruptor itu memang menantang banget karena melawan arus. Tapi mungkin peran salesperson juga gak kalah susah loh. Meyakinkan semua pihak, internal dan eksternal, dengan cerita yang kuat di tengah kerumitan dan ketidakpastian itu butuh skill komunikasi tingkat tinggi. Bener juga. Atau mungkin antena, tetap bisa melihat jernih keluar padahal di dalam lagi banyak tekanan atau kebakaran. Iya, setiap peran punya tantangannya sendiri. Kayaknya tergantung banget sama konteks pemimpinnya, organisasinya, dan situasi yang dihadapi saat itu. Nggak ada jawaban tunggal ya. Nah, ini jadi pertanyaan menarik juga nih buat Anda yang lagi dengerin. Coba dah direnungkan. Pas Anda hadapi tantangan strategis, entah di kerjaan atau mungkin di karir Anda sendiri, ada kecenderungan nggak sih untuk balik lagi ke satu warna strategi yang paling Anda nyaman atau kuasai? Pertanyaan reflektif yang bagus. Terus, dari 8 peran animator tadi, diagnostician, segmenter, disruptor, team coach, salesperson, inquisitor, accelerator, antenna, kira-kira mana yang paling Anda rasa gue banget atau paling alami buat Anda? Dan sebaliknya, mana yang paling terasa sulit atau bukan gue banget? Iya. Identifikasi kekuatan dan area pengembangan ya. Nah, dan yang terakhir mungkin, kalau udah tahu mana yang kurang klop, langkah kecil apa sih yang bisa Anda coba ambil mulai minggu ini atau bulan ini buat mulai melatih otot peran animator yang itu? Dalam konteks Anda tentunya. Wah, ini jadi PR buat kita semua nih kayaknya. Refleksi yang bagus buat dibawa pulang. Oke deh, kayaknya udah cukup dalam ya pembahasan kita kali ini soal menjadi animator strategi. Terima kasih banyak ya sudah menyimak. Semoga obrolan ini ngasih inspirasi dan perspektif baru. Sama-sama, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.